oleh sebagian besar manusia yang diberi nikmat, sehat dan nikmat kemuliaan. Dan juga dari dinyatakan betapa berharganya nikmat itu ketika kita sedang sakit. Betapa banyak saudara kita yang tidak bisa hadir di masjid ini salah satu adalah faktor kesehatan. Alhamdulillah kita juga bisa menikmati waktu luang kita untuk bisa melaksanakan suatu berjamaah dan betapa banyak saudara kita yang tidak bisa hadir pada kehidupan ini. Mudah-mudahan hari ini Allah takdirkan masjid di desa dengan masjid semoga Allah angkat hidupnya dan memberikan waktunya Allah ampuni segala dosa dan maafkan segala kesalahan. Dan hari ini juga kita hadir karena kita sudah berkenan dengan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kehidupan yang membawa kepada segala kesalahan ini Allah amin. Amin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Allah Al-Quran Alhamdulillah pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk hadir bersama hari ini dan kehadiran kami menjadi wakilan Allah memberikan kita keberkahan kepada kita sekalian. Hari ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu kita sebagai kaum muslimin meyakini bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hidup kita. Dan kita yakin segala sesuatu yang kita dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan, siapa manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Tentu kita jawab, jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu alasan kenapa Nabi Muhammad tidak dinanti dari waktu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kepada beliau diberikan Al-Quran. Karena kalau dia diberikan Al-Quran, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk malaikat yang paling dimuliakan oleh Allah adalah malaikat terbaik dan malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa malaikat juga menjadi penyambung disampaikan dari Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ayat akhir menjadi sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah, paling diminati, paling baik oleh seluruh manusia di dunia ini adalah kata Allah. Makanya Nabi Allah menjadikan sebagai satu ini yang merupakan anak semoga Allah berikan cepat untuk kita berikan. Dan kita melakukan ini Allah berikan sebagai Allah berikan sebuah ini sama-sama. Orang-orang yang menjadi kota yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kedua tersebut diberikan Al-Quran. Dan semua yang melakukan kembali memulai dengan paling dimuliakan oleh Allah di antara bulan-bulan yang mulai itu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial? Bulan yang paling dimuliakan oleh Allah karena di bulan Ramadan diberikan Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan kita mencari sebuah malam akhir. Sebenarnya kita mendapatkan satu malam untuk malam itu terdapat bulan sedikit bulan malam Lailatul Qadar. Mengapa malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling dimuliakan oleh Allah? Karena di malam Lailatul Qadar diberikan Al-Quran. Sehingga segala sesuatu yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan benda atau barang yang memberikan mungkin dan sebenarnya tidak biasa saja, sementara itu kita akan menghadapi hidupnya dan juga perbedaan pada orang. Banyak orang sebenarnya salah satu masalah yang memperlukan adalah kulit. Ketika dia berlalukan dengan air, dia apa? Jadi kita bagaimana nasibnya ketika bergabung dengan itu ya itu dalam waktu berapa ya
Kalau agama tapi bisa berani. Tapi takut. Ya, minta yang sesuatu atau tidak apa yang terjadi. Ini masih semua. Ya. Tapi dari yang kita tentu masih ada Al-Quran, dengan Al-Quran, ada ketentuan tentang Allah yang mulia, maka pun itu menjadi mulia jika oleh kita yang lebih berjalan kita dengan mudah kita itu jadinya berkata ini kita berdoa dengan ayat pada itu yang pakai ayat berdoa orang ayat ini menjadi kita dikaitkan salah satu diri kita karena biasanya bisa diperlukan dan bisa kembali ya dan juga Al-Quran setelah dibaca di dalam menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah ketika kita berpikiran dengan Allah ini. Sehingga kalau kita tidak ingin menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, ya mau tidak mau dimiliki bersama dengan Allah. Bahkan jika kita terhadap Al-Quran, kita seorang muslim terhadap Al-Quran itu akan menentukan kecintaan dia, kita kecintaan dia kepada Allah Subhanahu. Sebenarnya Bapak Ibu kalian cinta kepada Allah, maka jawabannya cinta. Cinta kepada Allah, tapi jawabannya cinta. Tapi selama cinta itu perlu bukti. Kalau kita pakai cinta, orang kita yang cinta, tetapi tidak punya bukti, berarti cintanya dengan yang lepas, bibir, ya, ada saudara teman, bibir. Tadi itu pemikiran yang ada hasilnya. Yang pemikiran mati itu kita akan menjadi. Ya, kita adalah menjadi yang dipikirkan. Ya, saya juga teman-teman itu belum bukti. Nah, buktinya pada ini kita harus apa? Dan memahami dari itu bahwa ini ya, jadi kesetiaan dia begitu kalau suatu yang dia diberikan makan yang kembali halal atau tidak yang halal dan itu adalah kalau sama-sama saja sama dengan memiliki kecintaan kita, apalagi kalau kita latih kita sama Allah, kita sama Rasulullah, maka kita harus membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana caranya? Salah satu bukti yang kita lakukan sebagaimana telah disampaikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, bernama Abdullah bin Mas'ud adalah Nabi Muhammad. Dia menyatakan, yaitu maka bilang begini. Man aqadda ayya annahu yuhibbu Allah wa rasulahu falyu'min fa inna yuhibbu al-Qur'an fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu. Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak, maka perhatikannya. Kalau dia cinta kepada Al-Quran, itu membuktikan kecintaan dia kepada Allah dan itu kepada orang muslim. Jadi kalau satu kita cinta sama Allah, bukti kita cinta sama Allah adalah kita cinta sama Allah. Pertanyaan kita cinta sama Al-Quran. Jadi cinta sama Al-Quran. Cinta yang ini. Dan dia kalau kita mau cinta sama Al-Quran, apa bukti ini? Ada bukti. Maka untuk membuktikan kecintaan kita kepada Al-Quran, yaitu kita menunaikan hak-hak dari Al-Quran. Dan sama kita mencintai Al-Quran tentunya menjadi sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang hak-hak Al-Quran yang harus kita tunaikan ketika berdiri? Yang pertama, tentunya mau mengimani seluruh ayatnya tanpa ada keraguan sedikit bahwa Al-Quran itu Allah yang berdoa. Ada yang mau Al-Quran itu dengan Allah
Ada yang lainnya? Ya. Kalau ada yang ragu ayat itu dengan kalau siapapun orang ini, siapapun makhluk Allah, dimanapun apapun, Allah akan ya untuk membuat satu saja bukan yang misal dengan Al-Quran. Bagaimana bukan soal bapak? Alhamdulillah berbuat dari tantangan dari Allah untuk siapapun yang melakukan Al-Quran bukan dalam Allah. Allah sekalian hari mengatakan kepada turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran pasti itu coba dulu untuk saja cuma sudah yang berusaha dengan Al-Quran. Allah yang banyak Allah yang bisa kita berdoa ya kita satu saja sudah yang berusaha dengan Al-Quran. Bahkan kami sudah Allah dikatakan kalau kamu berada di dunia, anda menolong kalian, sahabat kalian, teman-teman kalian di dunia ini dari Allah untuk membuat satu jalan yang berusaha dengan Al-Quran. Itu kembali kalau kalian dengar Al-Quran itu bukan jalan itu. Jadi kalau ada orang ini kalau contoh semuanya itu dia satu jalan yang kita lakukan. Biasanya ada yang bisa, ada yang melakukan. Ada waktu, ada yang apa? Maka Allah ini yang kita lihat dari itu. Bagaimana sampai itu di mana kita ambil untuk pengabdian. Kalau pengabdian itu tidak akan mungkin ada satu makhluk Allah yang bisa membuat air yang berupa dan meninggal dengan air. Selanjutnya maka pasti terhadap kepada Allah yang akan melakukan itu adalah berhubungan itu wajibnya Allah. Karena aku yang itu adalah manusia dan bukan sesuatu diri dari seseorang yang tidak pada Allah. Ini yang pertama. Hak Al-Quran yang harus kita penuhi. Yang kedua, tentunya mau mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu juga sebagai sekolahnya. Ada orang yang aku itu tidak malu. Artinya bersama. Tapi kalau Al-Quran salah baca, salah mati. Kalau orang-orang saja, salah arti. Kalau panjang saja, jadi salah arti. Kalau dari orang dalam diri, saya memberi bisa di pasar dengan pertanyaan saya memberi bisa di pasar nama satu atau saya rasanya kalau orang Sunda itu biasanya orang Sunda itu orang itu
setiap hari, ya, setiap orang kita wajib surah Al-Fatihah karena jadi itu sholat. Dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, gimana bunyinya? Halo? Ya, Al-Fatihah ayat yang kedua apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah menjadi hak itu artinya adalah segala pujian. Alhamdulillah segala pujian dari Allah. Kalau kita baca masuk makna atau berbeda bukan hak itu, bukan hak itu. Tapi hak betul. Alhamdulillah artinya Alhamdulillah itu sebenarnya segala kehancuran, segala kebinasaan. Maka itu sama itu. Ya. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin yang mengatur seluruh alam semesta. Ada hubungannya itu alam. Ya. Kalau kita baca ayat sampai bangga, alamin dalam bahasa Arab artinya masih atau berarti. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kehadiran bagi Allah adalah segala penyakit. Pasal ya, karena menentukan dari ditekan dengan ditekan dua huruf itu atau kembali itu juga menyebabkan perbedaan makna yang jauh. Masih dalam dua Al-Fatihah. Saya akan beri makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dia kepada asli. Artinya kalau ada takdir, ada tiga, cara itu harus dipesan. Kalau tidak dipesan, dengan ayat-ayat ini bisa dikembangkan. Yang ini, ya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepada Allah kami berdoa, dengan kepada Allah kami bermohon pertolongan. Kita belajar takdir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada cahaya matahari kami menyembah, dengan kepada cahaya matahari kami memohon pertolongan. Bukan apa yang apa yang dibawa sekarang dia dibaca dengan begini. Makanya kenapa itu siapa nanti yang kita mau membaca Al-Quran dengan cara bersendiri. Dari Indonesia kita baca kita menggunakan dua bacaan ini apa? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah untuk wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi. Termasuk dari salah satu tim dan takut, ya, tim dan takut yang bacaan Imam Ahmad Khalid dan Khalid yang kedua, yang bacaan dari Quran, yang bacaan Muslim, memberi para kiai yang mau mendapatkan kebaikan atau semoga yang mendapatkan sertifikat di Quran. Yang terakhir adalah Imam Ahmad yang menggunakan metode ini adalah ini. Kemudian saya juga sebagai salah satu tempat ini. Jadi tadi juga yang diberikan kesempatan untuk menjadi berkembang di tadi ya yang kemudian sudah mendapatkan wilayah dari pembinaan yang berita dari Indonesia yang dengan KSD tapi ada 34 yang berlalu mengatur dari kemudian lagi
perintah tiga kebiasaan nah itu dalam dipakai dari waktu itu berarti selama 3 hari nanti keluar karena ada beberapa jemaah di sini akhirnya saya sudah pernah dengar metode ini maka sudah paham itu biasanya harus berdoa kalau berdoa itu mungkin bisa ke Bekasi atau ke Depok dan ke depan. Ini dia mau mempelajari Al-Quran. Bahkan Rasulullah menyatakan ya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik dari kalian itu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan yang kembali. Jadi kalau kita itu berdua. Satu belajar, yang kedua mengajarkan. Ini ada perbedaan makin tetap kalau begitu dengan lihat dari orang yang belajar penuh. Ketika dipasang lagi di dunia lain, kalau itu paling banyak cuma 2 atau 3 ekor. Jadi itu misalnya untuk belakang karena itu yang mudah-mudahan yang menjadi kebaikan dan tahu. Jamaah mengajarkan orang-orang yang tidak mau membaca dunia ya. Semua punya Al-Quran di tempat di rumah kita lihatkan jangan sampai kita berhutang dengan Al-Quran di situ dengan baik dan kita katakan tidak pernah ditemui apa yang dibaca dan mungkin orang yang melakukan memberikan Al-Quran dari Allah ya bukan dengan baik dengan hadis maupun dengan fikih ya tidak menggunakan Al-Quran dan apa-apa alhamdulillah saya termasuk itu saya ya untuk Indonesia mengajarkan Al-Quran ini pengalaman tapi nanti baru minggu yang lalu saya pulang dari Merauke di Papua Selatan mengajarkan fiksi kedalaman di sana ya jadi jangan dibayangkan orang Papua itu kita semua tidak akan semua dengan dalam fiksi tapi ada satu kemarin yang sebetulnya di daerah pesisir itu ada satu suku namanya Kemarin. Kemarin itu punya jadi kita bisa, ya, cuma apa? Tapi itu pesisir pantai. Ya, pesisir itu makanya itu dia di daerah. Ya, kemudian rambutnya tidak itu di sana. Tidak ada yang boleh. Ya, tapi ini dan di antara saudara-saudara kita di dalam agama tidak bisa membaca Al-Quran juga karena tidak perlu. Tapi tidak ada perlu. Ya, dalam satu pembahasan di dalam kehidupan Rasul, ya itu ada satu sebenarnya satu masjid di tengah-tengah kota lebih rayakan namanya masjid daerah Al-Aqsa. Tetapi untuk di perjalanannya biasanya kadang-kadang kita yang tidak bisa dan kalau di masjid kami tidak ada dan tidak ada kebutuhan. Biasanya misalnya ketika kita sana dan kita sudah dengan kedua sebelum pernah sebelumnya di daerah Pusat daerah Sulawesi Selatan di sana ada kedua perkampungan di tengah-tengah itu perjalanan dari bandara ke lokasi itu kita 11 jam. Dari 11 jam dengan menjadi jalan itu kayak sungai dan nanti di akhir ya kita ada menemukan ada menemukan bagaimana kegiatan bagaimana Al-Quran di dalam
ambil pengalaman. Jika dia masih dalam jalan itu ada kemana-mana. Misalnya luar biasa, ya kita kalau perjalanan itu harus dia bukan baik itu, maka saya mengerjakan kalau mau berperjalanan itu selalu berwajib pada perjalanan. Bisa jadi ini adalah perjalanan ambil bisa jadi tidak pulang lagi. Saya berarti untuk melakukan ini, ya harus begitu. Kenapa? Karena menjalani itu, ya kalau mungkin saat itu adalah utang kebutuhan yang luar biasa tapi menjalani dengan agama, kemudian keuangan itu masih jadi bukan macam ini. Nah, disarankan buat perkampungan mana? Ada sekitar 200 orang keluarga yang masuk Islam karena apa? Karena mereka terkait dengan cara penyelenggaraan Indonesia di Islam. Karena di agama sebelumnya kalau ada orang yang meninggal, ya, ada orang yang meninggal itu mereka harus mengingatkan seluruh keperluan. Bisa mandi, bisa berarti, bisa terbang. Yang paling berbeda itu terbang. Beberapa hari itu benar ya, berbawah merah. Berbawah merah itu hanya bisa 100 juta saja. Dan untuk mewujudkan dengan ada mereka butuh 10 meter. Jadi tidak ada orang yang tidak mampu ketika ada saudaranya atau keluarganya yang meninggal itu bagi kita. Semua dibawa ke penanggulangan, ditinggalkan saja. Itu kan bagaimana sebagai orang tua. Karena ada itu, yaitu orang tua. Makanya ketika ada satu utama yang menawarkan konsep Islam di dalam menjelaskan mereka, bagi Islam cukup dengan pasang. Ya, bagaimana? Aku itu dengan kita, kemudian pasang. Kemudian dikolakkan dan tubuh tadi tidak tahu. Makanya kita dijawab tentang Islam dalam menyelenggarakan Indonesia berbondong-bondong banyak di antara orang-orang beragama masuk Islam. Maka ada 200 kepala dilantik. Kenapa yang karena itu pembicaraan hampir tidak ada pembicaraan. Sehingga kita dikatakan kesadaran dapat memahami. Banyak di antara warga di dalam orang itu saudara-saudara kita tidak tahu bagaimana cara yang tidak tahu, cara tidak tahu, bahkan yang diberikan cara ada yang lain masuk, yang diberikan itu, tapi mereka tidak banyak yang diberikan pemikiran ini. Jadi ketika kita datang sama di dalam perjuangan itu, ya. Jika mungkin dengan kita berada di dalam mereka, perjuangan yang berjaya, perjuangan pendidikan, perjuangan ekonomi, waktu mengenai di dalam itu, ya, itu juga orang bisa itu yang terlibat dalam itu berjalan, maka pendidikan berjaya. Barang siapa yang membaca satu juz dari kitab Allah yang Al-Quran, maka hadisnya dijadikan satu kebaikan. Dan ada yang Al-Quran yang sampai ada sampai kebaikan itu akan dijadikan menjadi 10 kebaikan. Dan aku yang mengatakan dan aku tidak mengatakan kebaikan itu tapi dulu, ya. Akan tetapi kalau hadis itu barang satu untuk satu alif satu dulu, satu dulu, kita dulu. Jadi untuk kita bacaan kita awal sudah mengerjakan dari kebaikan itu kita. Apalagi kalau ini
lagi one day lagi hari ini kita selanjutnya selain mau mengajari sebelum mau menghafalkan dalam ini seperti menghafalkan semua yang melakukan kata Allah dan Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia pasti. Ya, Allah punya keluarga dari kalangan manusia ini. Jadi kalau kita menjadi mau jadi keluarga Allah, mau jadi keluarga Allah, kita yang jadi keluarga Allah kenapa? Mau apa ditawar atau keluarga Aku dari keluarga presiden, keluarga juga berjalan, apa juga keluarga, hanya maka kalau dengan yang menjauh Allah, dan yang memahami yang keluarga mereka yang jadi keluarga kami juga disitu dengan India, orang yang menjawab mereka itu adalah cara menghafal Al-Quran. Orang-orang yang dengan Al-Quran, orang yang mau mengikuti Al-Quran, yang mau membaca Al-Quran, yang mau memahami tentang beramal dengan Al-Quran, akhirnya mereka adalah keluar dari Allah. Mereka menjadi satu yang dia dimiliki oleh Allah. Jadi sama kita mau mulai dari sekarang jangan kita lihat apakah Al-Quran. Alhamdulillah saya baru punya satu anak yang hafal Al-Quran. Dia telah tidak anak akhwat bisa kita punya laki-laki boleh menjadi semua saya Al-Quran juga. Kita mau memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Anda Al-Quran ini adalah cara Allah yang memberikan kita. Ya, cara Allah ngobrol dengan kita. Cara Allah memberikan pelajaran kepada kita. Jadi itu yang Al-Quran. Ya, orang-orang yang sedang berkata-kata dan memberikan Allah. Al-Quran ini adalah surat yang Allah berikan. Dan orang yang dapat surat kita dalam pengalaman dari ini. Ada yang saya dapat kita yang kawan itu yang pernah dari saya pernah waktu di Bogor di belakang saya dan kami berada teman di kantor di saya ketemu dulu pernah satu pengumuman nanti amal dari teman kerjaannya kalau malam itu ada jadi pengajian maka itu kalau mengaji itu biasanya ada pengajian itu nah kerjaan malam nanti yang itu kita mengerjakan bukan mengerjakan tapi mengajian ya nggak mengajian ya orang-orang yang saya dulu perbuatan yang membuat kita dari serangan dari perbuatan saya kemana ini ya pada perbuatan kita jadi hikmah yang itu dan juga orang wanita awal wanita jadi sebelum dilakukan itu juga jadi yang pertama itu orang itu
wanita juga ya. Dan kalau anak kita namanya biasanya di awal kita tertutup akan tertutup dari dunia bahasa terbilang akhir bahwa paling tidak atau paling kali selalu ada dua empat kali empat dengan 16 untuk yang empat hari banyak dia dikatakan berbeda jadi sesuatu masuk ke dalam masuk satu longgaran longgaran biasaan diambil di malam di luar di kawasan di mana ada itu yang disitu kenapa mengatakan untuk selalu tapi selalu coba kalau orang hari itu kita letakkan pada Al-Quran kita tidak akan mungkin merasa doyan dengan Al-Quran. Kita akan selalu ingin dengan membaca Al-Quran. Kemana-mana kalau membawa Al-Quran seperti ada teori yang hilang, teori yang hilang. Kalau sekarang dia ini, kalau kita tak bawa sampai, kalau bawa nanti akhirnya tahu dilakukannya dari habis waktu itu dari kasihan orang-orangnya itu. Ketika kita bisa memahami Al-Quran, pasti yang mengaku memberikan kepada kita, kita akan selalu merasa besar, merasa tenang, merasa ini dengan Al-Quran. Maka kita menjelaskan kepada kalian, kalau kita masih diberikan kesempatan membaca Al-Quran setiap waktu, setiap hari, berarti kalau kita beribadah, Al-Quran ini salah satu dari dan hanya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah yang diberikan kesempatan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jadi kalau ada yang sebenarnya kita berlalu-lalu membaca Al-Quran, bisa jadi hari ini Allah sedang tidak ingin memuliakan kita. Bisa jadi hari itu Al-Quran sedang tidak ingin berkaitan dengan kita. Itu bisa. Jadi jangan berjalan. Kalau kita ada satu hari melewatkan hari kita tanpa membaca Al-Quran, kita akan kita sendiri. Kita jadi yang untuk Allah yang tidak diberikan dengan kita. Kita jadi yang untuk Allah tidak diberikan dengan kita. Karena kemampuan kita kepada Allah. Ya, bersyukur berbahagia kalau kita masih diberikan kesempatan untuk membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran. Dan kita bisa mengamalkan, ya, mengamalkan dengan ini, maka saya beramal dengannya, ya, maka Allah akan memberikan dana dan ya, Allah akan memberikan manfaat kepada mereka yang akan nanti hidup bagi orang-orang yang apa yang dilakukan mau beramal dengan apa yang mereka lakukan. Ya, bahkan ada orang tua yang merasa kehilangan dari waktu itu. Jadi dulu waktu di dunia masih amalan yang luar biasa, ya, jadi yang tidak ada masih tidak ada. Tapi Allah memberikan kemuliaan yang tidak dimiliki orang lain. Apa memberikannya? Maka ada jiwa yang berdoa dari kami. Kenapa? Karena semua orang tua tersebut menjadi mengusahakan anaknya untuk dekat dengan air, untuk menjadi para pengamal, untuk anak-anak harus dulu. Jangan bangga kalau ada yang sudah menjadi Kristus menunjukkan Tuhan. Itu bukan bangga. Tapi bangga ketika anak-anak kita dekat dengan Al-Quran, mau menghafal Al-Quran, mau baca dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran insya Allah akan menjadi manfaat dari Al-Quran. Al-Quran akan menjadi menjadi dunia dan memberikan pertolongan kepada kita dari Al-Quran. Bagaimana nama Allah kalau Al-Quran, pasti menurut aku yang Al-Quran dikasih Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran, Al-Quran ada tempat manusia sebagai menjadi syafaat, menjadi pertolongan kepada siapa? Di al-Qadi, bagi sahabat-sahabat ini. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Siapa saja yang mau menggunakan seluruh ayatnya, siapa saja yang mau mempelajari, mau membaca, mau menghafal,
tidak melakukan apa yang diharapkan Allah. Itulah sahabat-sahabat Al-Quran yang insya Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari nanti ketika tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dari Allah, Al-Quran akan datang membela para hambanya. Karena kita tidak tahu nanti dia seperti apa. Kenapa? Karena kita tahu ini orang akan bela ini orang lain. Orang ini yang kita mengatakan itu disalahkan. Tapi kalau ada siapa orang yang tidak, orang yang tidak akan Al-Quran. Jadi sama dengan ini karena dia itu menjadi bahasa setiap yang terjadi akan mengatakan kemudian kita tinggal dia namanya ajaran manusia itu bisa dirasakan berkata aja kalau kita selalu benar-benar berilah dan ada pagi ada kompak lagi yang kedua yang kita dengan kami bicaranya nah yang kami kita menjadi komunitas. Jadi namanya kematian itu datangnya tidak ada pemberitahuan dalam notifikasi berbeda dengan notifikasi. Benar nggak? Ya. Pagi ini dia berdoa dan berdoa tidak berdoa untuk komunikasi tidak berdoa seperti itu. Kalau anda ini dan namanya kematian kalian tidak. Bisa jadi bapak ibu dua ini dalam belakangan, ya, ada sebaliknya dalam belakangan bapak ibu dua. Yang jelas apa kematian itu tadi kita harus hari ini yang kita berharap kepada Allah semoga kita melewati waktu datang menuju kita dan kepada Allah bertakwalah kalian lebih mengampun apapun dari Allah. Hadirkan Allah di dalam setiap hidup kita. Hadirkan Allah senantiasa mengawasi kita. Jadi kalau kita memiliki kesadaran bahwa Allah mengawasi kita dalam hal kita tidak berbeda dengan Allah. Ya, mungkin kalau kita Allah memberi kita bisa kasih mau nggak makan. Memang bahwa ini menjadi pertama tidak makan. Padahal cuma anjingnya dia bersama itu. Nah, kalau kita memiliki kesadaran, ya keyakinan Allah itu tidak bisa. Allah itu memberikan kita lima kesadaran. Kita Allah itu tidak akan dari bermaksud kepada Allah. Sehingga kita menjadi sesuatu dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita terhindar dari keberhasilan Rasulullah kepada Allah. Jadi kalau kita Rasulullah menerima, ya Tuhan sama Allah, Tuhan sama Allah. Berarti kita berbeda dengan sama Rasul, dengan sama Rasul, dengan sama Wasa, dengan satu. Ya, tapi dari Allah ini. Tapi bagaimana dia berjalan dengan kita dapat mengalami. Kalau kita bu, apa yang ya, kalau kita yang beralih dengan juga disebutkan pokoknya ya Rabbi aku berdoa dan berdoa menghidupnya. Ini menandakan Rasulullah kepada Allah. Perkara kita menghidupkan kita kalau menjadikan kalian Tuhan itu situasi yang berubah. Jadi salah satu hak yang kalian dijawab oleh Tuhan. Bagi kalian, tidak mungkin semua dari kita memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengamalkan Al-Quran kepada seluruh kaum muslimin bersama untuk kelompok ya seperti yang banyak orang Al-Quran lakukan. Ya, tetapi insya Allah kita bisa mendapatkan amalan yang sama, ya dengan cara apa? Dengan cara membuat berbeda. Ada dari yang berubah menjadi
Ya, kita himpun maka insya Allah setiap hubungan kita itu akan menjadi di tangan pahala di dalam pahala sama seperti kita ya Allah akan pada ya Allah dalam ini itu saya bikin atasnya dan yang terakhir biarkan dia dari Al-Quran di dalam bukan hanya menjadi kita yang makan tapi juga kita sekali dengan pembinaan Al-Quran karena tidak ada bedanya kalau kita dari kita tapi kalau ada pembinaan ya
akhirnya kebutuhan kaum muslimin dalam pemenuhan Al-Quran ini setiap tahun itu membutuhkan sekitar 6 juta Al-Quran, ya 6 juta Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu sendiri selama hampir kurang 20 tahun dari bisa dibutuhkan 3 juta sekian 20 tahun. Dalam kebutuhannya 6 juta per tahun. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang masih belum bisa baca Quran. Berdasarkan hasil dari Dewan Indonesia tahun 2018 dari seluruh institut Islam atau Muslim Indonesia, itu mencapai sekitar 72% lebih yang belum bisa baca. Bayangkan 72% ada 200 juta aja. Berarti dia 100 juta orang belum bisa baca. Jadi kalau gimana kalau ini awal yang diberikan pasti dengan belajar ya ya pada dengan kalian sendiri dan sama-sama mengingatkan dan membaca keberlanjutan di prosesnya untuk mendapatkan Al-Quran ini nanti beberapa tempat ada kita juga Kalimantan ini ya itu ada yang itu memperoleh satu Al-Quran ini dengan menggunakan konsep kebenaran masih juga itu. Kenapa? Karena aku jalan yang jauh dan perbedaan Al-Quran yang langsung. Jadi yang dengan sifat dari kita di mana kita banyak di antara saudara kita yang membantu kita membaca Al-Quran, dia mereka dengan Al-Quran sehingga kita berkata berkibatan kebalikannya yang amalan ini. Itu yang disebut menghafal Al-Quran. Silakan dia bisa dengan cara yang memberikan berikan dosis pada beberapa kalian. Atau misalkan yang saat ini belum membawa keluarga, boleh pulang dulu memberitahukan para familinya, keluarganya, sebagai berwakaf, atau bisa juga lewat transfer. Silakan nanti sebagai transfer bisa konfirmasi lewat nomor WhatsApp yang ada di yang ada di sana, ya. Nanti atau untuk orang, nanti setiap orang yang mewakafkan akan dikaitkan di website-nya. Pada orang Al-Quran ini ada satu pun nama dia tidak akan berbicara misalnya itu dan sampai sebentar ini orang sampai orang kita sudah dibaca Al-Quran bisa dibaca dari hal ini kalau tidak ada transparan ketika tidak ada bukan diberikan atau misalkan itu ada yang ditanyakan yang berbeda jadi kalau kami di sini mau beli Al-Quran jadi kita ambil jalan ini masih ada yang kembali ke sini ya bagi yang ingin bertanya atau lagi yang belajarnya kalau kita berbeda ini yang bisa sampaikan dari kanan tidak membuat menjadi kebaikan dan keberkahan. Terima kasih atas perhatian ya dan sebagainya.
Dan sebelum itu, jika digunakan dengan menjalankan tidak berkah, tidak hadiah untuk bisa menjawab pertanyaan dari lain. Ya, ya. Oke, nah dari itu ada yang ketiga ya, karena beberapa kali juga orang asik ya. Baik, pertanyaan yang pertama, ya, pertanyaan yang pertama, apa hak-hak Al-Quran yang harus kita tunaikan? Halo, hari saya menjelaskan dari awal pada yang itu sampai lagi dulu ada yang sebutkan tiga itu yang dijelaskan. Kita silakan tadi sampaikan dulu jawabannya apa? Tidak ada. Satu, kalau tadi kalian kalau jawab satu dari itu mereka jawabannya sama dia apa? Oke cukup. Alhamdulillah ya. Dengan diri siapa yang dia usia dari waktu itu jadi kalau ini alhamdulillah tadi kalau suami mana bilangnya mana alhamdulillah suami yang dari mana kalau itu kalau itu dan sebagai rumah suami yang ada di hari ini. Oke, yang kedua kita cinta sama Allah dan Rasulullah adalah kita cinta sama Allah itu atas siapa yang dari dalam itu ya atas siapa bukan orang ada nabi yang ngomong siapa apa ya atau ya Al-Quran itu masuk dalam ilmu oke satu yang pertama baca dari doa istilah ini ada di mana alhamdulillah mudah-mudahan sama dengan pertanyaan Allah ya, kami adalah pernah memberikan berdasarkan data dari Dewan Masjid Indonesia ada 8% Masjid Indonesia yang belum bisa baca Quran. Apa namanya? Ini kami kasih data dari Dewan Masjid Indonesia. Sudah berapa persen? Ada beberapa itu ada rumah itu berapa? Jadi 2%. Nomor yang siapa dari mana? Nomor dari sekolah semua kuliah dari mana? Kalau kita ada alhamdulillah bahwa jadi banyak anak-anak dari pemuda yang itu kajian itu pasti berjamaah. Insya Allah berarti lalu begitu berkah akan melahirkan komisi yang solid di hadapan Allah. Baik, hari ini juga Allah Taala berikan yang bisa kami sampaikan di mana ada pengajiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan ada yang terjadi dan hati-hati
kebaikan Allah berikan kepada kita, Allah mengaruniakan kebaikan dan keberkahan kepada kita selanjutnya untuk akhirat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada nama Allah Subhanahu Allah mewakili apa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi